سوف نبقى هنا كي يزول الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat DMI dan kaum muslimin Banda Aceh yang Allah muliakan. Bicara Palestina, bicara bumi Syam, kita tidak sedang membicarakan sebuah negeri ordinary, negeri yang biasa-biasa saja. Palestina yang merupakan jantung bumi Syam adalah negeri spesial yang Allah berkahi, yang sudah dinobatkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulnya sebagai pusat peradaban umat Islam dari masa ke masa. Di situ adalah negeri pilihan Allah dan tempat di mana orang-orang terbaik, hamba-hamba Allah terbaik tinggal, tumbuh, berdakwah dan meninggal. Mereka para nabi. Makanya Palestina dinamakan Ardul Anbiya, negeri para nabi. Dalam sebuah hadis dari Wasilah radhiyallahu anhu bersabda Nabi SAW, "Alaikum bisyam, fa innaha safwatu biladillah, yuskinuha khiratuhu min ibadihi." Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, jagalah bumi Syam, pertahankan bumi Syam, karena disitulah Allah nobatkan Asyam sebagai safwatu biladihi, negeri pilihannya, negeri yang Allah pilih untuk menjadi negeri yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, penuh fadilah. Yuskinuha khiratuhu min ibadihi. Dan Allah kumpulkan di negeri Syam ini hamba-hamba terbaik, manusia terbaik, orang-orang terbaik, para salihin, para siddiqin, para syuhada, para anbiya. Masya Allah. Jadi kita bicara Palestina, kita tidak hanya membicarakan isu kemanusiaan. Ya, memang kita juga bantu Palestina dari segi kemanusiaan. Tapi kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab lebih dalam menjaga Palestina, dalam mempertahankan negeri Palestina. Karena kita adalah umat Islam, kita adalah orang beriman yang diwariskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga negeri Palestina, negeri para nabi, negeri yang Allah berkahi, yang hari ini sedang dijajah oleh para penjajah, laknatullah alaihi. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna uqra daril mu'minin asyam." Ketahuilah bahwa pusat negeri orang-orang beriman adalah Syam. Berbagai hadis yang dikeluarkan oleh Nabi SAW ini adalah isyarat kepada kita semua untuk apa? Untuk care, selalu peduli, selalu gelisah memikirkan kondisi bumi Syam, selalu meletakkan fokus kita, konsentrasi kita terhadap kondisi Syam, Palestina. Karena kalau kita sebagai umat Islam tidak memiliki rasa sense of belonging, tidak rasa memiliki tanggung jawab menjaga Syam, maka dipertanyakan keimanan kita, pertanyakan keislaman kita. Artinya kita telah mengabaikan banyak wasiat-wasiat Nabi SAW yang mengarah, menjurus kepada perintah untuk mempertahankan eksistensi bumi Syam. Dan hari ini, bulan Ramadan, ini adalah momen yang paling pas untuk kita semua menunjukkan kepada saudara kita di Palestina bahwa kita juga tidak tinggal diam. Kita juga sama-sama memikul tanggung jawab yang sama seperti yang kalian pikul, yaitu tanggung jawab mempertahankan tanah wakaf umat Islam Palestina, bumi para nabi Palestina. Dan harus kita ketahui bersama bahwa suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyatabbiru ma 'alu tatbira. Allah sudah menjanjikan kepada kita umat Islam bahwa kalian umat Islam akan kembali masuk ke Masjidil Aqsa, menguasai Masjidil Aqsa, dan kalian akan mempermalukan
membumi hanguskan musuh-musuh kalian yang selama ini menzalimi, menjadi tirani di dalam negeri Palestina. Maka dari itu, yakinlah bahwa Palestina pasti merdeka, Al-Aqsa pasti terbebas. Kita mau tidur, kita mau lalai, atau kita mau ikut bergerak, pasti Palestina terbebas. Namun pertanyaannya adalah di mana posisi kita ketika itu terjadi? Di mana kontribusi kita? Di mana peran kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kerugian karena tidak memiliki kontribusi dalam pembebasan Palestina? Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang ditanya di akhirat kelak, dan kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau kita akan menjadi orang yang terdepan dalam membantu, mempertahankan, memperjuangkan, membebaskan Palestina. Masya Allah, ini adalah kesempatan kita. Fadilahnya besar, pahalanya besar. Kita sudah kelewatan mendapatkan fadilah kemuliaan perang Uhud. Kita sudah kelewatan mendapatkan fadilah kemuliaan perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk. Namun kita hari ini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keberkahan dan fadilah pahala memperjuangkan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini. Kalau kita tidak bergerak, maka rugi serugi-ruginya. Bukan untuk mereka tidak membutuhkan kita membutuhkan mereka. Al-Aqsa memang sedang menunggu kita, tapi dia pasti terbebas. Namun kita jangan sampai momen ini lewat begitu saja, terlepas dari tangan kita begitu saja. Maka dari itu, mulai hari ini kita kembalikan semangat kita, kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Kepedulian terhadap Masjidil Aqsa jangan sampai jadi musiman, setahun sekali, 2 tahun sekali, tidak. Kita akan mengawal terus perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa sampai warga Palestina menghirup kebebasannya, sampai negeri para nabi ini merdeka seutuhnya. Kita kawal terus dengan doa, dengan materi. Biarlah mereka, saudara kita, memperjuangkan Masjidil Aqsa dengan jiwa, dengan darah, dengan nyawa mereka. Dan kita yang saat ini tidak mampu ke sana, terbatas, berdoakan dan berikan hadiah terbaik kita untuk mereka, untuk menguatkan mereka, untuk membuat mereka lebih tegar bertahan dalam berbagai aksi-aksi terorisme yang mereka terima dari para penjajah itu. Insya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan, perlengkapan, konsumsi, akomodasi orang yang sedang berperang di jalan Allah, maka dia juga telah ikut berperang dan akan mendapatkan pahala peperangan itu. Luar biasa sekali. Dan Ramadan kali ini adalah momen di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi berlipat ganda pahalanya. Dan momen ini sangat sayang kalau kita lewatkan. Maka dari itu, saya mengajak antum semua untuk maksimal, optimal dalam memperjuangkan Palestina, berjihad untuk Palestina bil amwal, kali ini dengan harta kita dan dengan doa kita. Bagi teman-teman yang mau mengirimkan hadiah terbaiknya, bisa melalui banyak NGO yang selama ini ada di Indonesia, atau bisa melalui NGO yang saya dirikan, INH, International Network for Humanitarian, melalui rekening yang akan ditulis di deskripsi. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir untuk kita semua sampai hari kiamat, dan menjadi pemberat timbangan amal kita, sehingga kita dengan izin Allah dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, wa hasanul ulaika. Demikian saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحيا هنا